Seni merupakan hal yang tak pernah terlewatkan dalam hidup kita. Hidup sendiri tak pernah luput dari yang namanya sebuah seni. Maka dari itu, jangan pernah melupakan yang namanya sebuah kesenian. Karena seni sendiri merupakan warisan budaya milik bangsa kita. Pemuda yang baik, pemuda yang hebat, tak pernah melupakan yang namanya sebuah seni. Bersama saya, Firdaus Ramadhani Wardana, inilah Telusur Seni Pecut Samandiman Kediri. Di bawah langit Kediri yang megah, seni tradisi terus hidup lewat suara pecut yang mendentum dan irama yang menggema. Pecut Samandiman bukan sekedar alat pertunjukan, melainkan simbol jiwa seni yang melekat erat dalam masyarakat Kediri. Komunitas Pecut Samandiman menghidupkan warisan ini dengan penuh kebanggaan. Setiap kali pecut itu dikebaskan, tak hanya bunyi nyaring yang terdengar, tetapi juga cerita masa lalu yang dibawa ke hadapan. Seni pecut ini bukan hanya tentang keterampilan, tetapi juga tentang penghayatan. Para seniman di komunitas ini memahami bahwa setiap hentakan memiliki makna, dan setiap gerakan menyampaikan pesan. Dalam setiap pementasan, Pecut Samandiman menghadirkan harmoni antara kekuatan dan keindahan. Diiringi alunan musik tradisional, para pemain menari dengan penuh semangat, menggambarkan perpaduan manusia, alam, dan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi. Lebih dari sekedar seni, Pecut Samandiman adalah jembatan antara generasi yang menjaga tradisi agar tetap hidup di tengah derasnya arus modernisasi. Kediri bukan hanya kota sejarah, tetapi juga kota seni yang tak pernah kehilangan rohnya. Dan di antara semuanya, Pecut Samandiman berdiri teguh sebagai saksi dari keteguhan itu. Nah, baik teman-teman semuanya. Di sini saya sudah bersama Pak Didik selaku senior dari bidang Pecut Samandiman Kediri ini sendiri. Nah, Pak Didik, bagaimana kabar Pak Didik? Alhamdulillah sehat dan sejahtera. Alhamdulillah. Jadi Pak Didik ini adalah salah satu senior di bidang Pecut Samandiman dan juga jaranan di Kota Kediri ini sendiri. Nah, Pak Didik, mungkin bisa diceritakan awal mula Pak Didik itu terjun ke dunia pecut atau cemeti ini bagaimana Pak? Ya sebenarnya gini Mas, awalnya itu sebenarnya bukan dari pecut saya. Kalau saya itu kebetulan dari kecil itu sudah berkecimpung di jarangan, khususnya di kesenian jaranan yang ada di Kediri, kota, kabupaten. Nah, terus itu ada perkembangan. Kalau jaranan itu kan identik, kalau jaranan Kediri itu kan identik dengan pecut, pecut besar. Kalau sekarang kalau bisa dikatakan kan ada yang mengatakan pecut bopo, pecut besar, pecut Samandiman, itu. Nah, itu memang itu sudah menjadi ciri khas Mas. Sebetulnya pecut bopo itu sebenarnya sudah dari dulu itu sudah
menjadi ciri khas jaranan kesenian jaranan di Kediri. Itu sejarahnya itu memang menggambarkan, istilah pecut itu kan menggambarkan sebagai pusaka buat itu mengemong kalau bahasa Jawanya itu ngemong jaran gitu loh, untuk mengendalikan jaranan. Dan ada lagi untuk apa itu ritual-ritual yang lain, untuk kalau ada di pagelaran itu mesti pertunjukan itu pecut itu ya fungsinya itu macam-macam gitu. Tapi yang jelas catatan pecut besar, pecut bopo itu sebenarnya sudah menjadi ciri khas jaranan Kediri, khususnya di kota kabupaten di Kediri. Oh gitu. Jadi kan saya juga sering dengar Mas ada namanya pecut Samandiman. Nah, Samandiman sendiri itu diambil dari mana sih Pak istilahnya itu? Sebetulnya bahasa Samandiman itu setahu saya itu dari dulu itu Mang Samandiman itu yang namanya pecut itu ya Samandiman itu. Oh gitu. Itu kalau mungkin dari teman-teman dari sejarawan-sejarawan yang lain itu mengartikan memang yo bahasa Jawanya itu kan memang pecut itu Samandiman gitu ya. Pecut ada yang cambuk, istilahnya itu ada yang bisa dikatakan cemeti kan gitu toh. Dan dari mungkin kalau setahu saya itu memang pecut Samandiman itu memang itu pusakanya Siaja Krono Swandonyo dari Ponorogo, itu pecut Samandiman. Tapi kalau saya pribadi ya namanya pecut itu kan bahasa halusnya Samandiman itu sudah merata ya, sudah pecut Samandiman. Tapi kalau di Kediri yang namanya pecut Samandiman itu mesti identik dengan pecut yang posturnya itu besar, panjang, itu sudah menjadi ciri khasnya Kediri, pecut Samandiman Kediri ya gitu. Oh alah, ya benar. Nah terus kaitannya dengan budaya Kediri ini sendiri, dengan jaranan seperti itu tuh ada kaitannya nggak sih ini? Ada Mas, sebetulnya kaitannya pecut itu rambutannya itu banyak sekali. Pecut itu ada kaitannya dengan pecut tari tiban yang ada di Kabupaten Kediri itu ya pakai cambuk, tapi itu cambuknya sejenisnya ya itu bisa dikatakan lain, bahasa lain itu codolanang. Oh gitu. Nah, itu cambuk itu kan menyeru itu sudah bentuknya itu sudah pecut ya, cuma jenisnya itu beda, yang dibikinnya itu dari daun batangnya, daun aren. Oh itu. Nah itu kalau itu ya, semuanya itu ada Mas, ada kaitannya. Kalau berkaitan pecut lah ya. Itu sebenarnya mulai dari jaranan, dari tiban, itu sudah ada kaitannya, dari dulu itu sudah ada kaitannya. Itu kan menggambarkan pecut itu kan senjatanya, pusokonya prajurit ya. Itu kan jaranan itu kan menggambarkan prajurit, tokoh prajurit gitu. Tapi kalau di bahasa lain kadang itu kan sejarah itu kan macam-macam Pak. Oh sejarahnya jaranan itu dari siapa? Dari ini, daerah ini versinya ini. Jadi versi cuma itu loh. Tapi yang kalau setahu saya memang ya kalau yang namanya pecut Samandiman itu memang Kediri itu sudah dari dulu, dari Samboyo Putra di kota itu sudah ada pecut Samandiman besar, itu sudah ada. Kalau sekarang ngetrennya itu pecut bopo, pecut bopo itu rata-rata memang yang memainkan, yang memegang itu rata-rata mayoritas itu bopo, pisepuhnya lah gitu. Betulnya itu Mas. Untuk peran pecut Samandiman ini sendiri di masyarakat Kediri ini sendiri itu apakah punya simbol atau makna gitu di masyarakat Kediri sendiri? Memang kalau di lingkungan kesenian Kediri, khususnya di kabupaten kota itu memang sudah menjadi simbolnya. Kalau pecut Samandiman besar, pecut bopo itu sudah jelas itu Kediri. Itu sudah semua mengakui. Rata-rata semua itu memang lahirnya itu dari Kediri. Yang lahir itu dari Kediri itu. Untuk pengembangan seni pecut di Kediri ini sendiri sudah sampai mana saja Pak kira-kira perluasannya itu? Ya alhamdulillah saya sudah mengamati itu perkembangannya sudah cukup melesat Mas, sampai di luar Jawa, bahkan di luar daerah kabupaten itu pecut besar, pecut bopo itu sudah rata-rata sudah kayak
semua sudah mengenal, sudah ada, bahkan di daerah-daerah lain itu sudah ada pecut bopo itu kayak ya, perkembangannya sampai segitu itu. Terus tambah sekarang perajinnya itu tambah banyak, perajinnya di wilayah Kediri, kota, kabupaten itu sudah banyak, dan dengan kreasi yang macam-macam motif pecut, kreasi bentuk pecut, zaman itu bagusan masuk itu, saya itu sudah mendukung banget itu Mas, dengan pecut tinggalannya leluhur itu kan. Nah, kan berkaitan dengan pecut-pecutan ya. Kan biasanya kan orang-orang punya persepsi hal-hal ini tuh ada kaitannya nggak sih Pak dengan yang namanya mistik-mistik atau hal spiritual gitu lah. Nah, sebetulnya kalau yang namanya pecut itu yang saya dari awal kan sudah saya sebut. Pecut itu menggambarkan itu pusaka, senjata ya, pusaka. Untuk mengendalikan jaranan. Nah, tapi pecut sendiri pun itu tinggal yang membuat fungsinya ini ada. Ya ada Mas, kaitannya dengan klenik itu ada. Ada, pasti ada itu wong itu sudah menjadi tinggalan leluhur, sudah menjadi kaitan nggak sama jaranan kesenian yang ada di wilayah Kediri. Itu yakin ada, itu pasti ada. Selanjutnya harapan Bapak nih, terkait pecut Saman Diman ini sendiri bagaimana Pak untuk kedepannya harapannya ini? Ya harapan saya mudah-mudahan perkembangan pecut di wilayah Kediri mudah-mudahan bisa meledak, bisa ikut rekor muri. Jadi itu sudah menjadi simbol kesenian jaranan, terutama itu kan pasti ada kejadian. Mudah-mudahan perkembangannya lebih besar lagi dan banyak perajin lagi dari dikenalkan dari dini. Sudah ada pecut itu tadi, jangan sampai sampai punah lah pecut itu, harapan saya. Amin. Terus dikembangkan dan dikenalkan sama yang anak-anak yang dini itu harus dikenalkan kesenian pecut itu ada di Kediri. Biar ada pewarisnya Pak ya. Ya ada pewarisnya. Nah Pak, untuk jenis-jenis pecut ini sendiri Pak, kan setiap daerah itu apakah pecutnya itu sama atau punya perbedaan Pak dari setiap jenis-jenis pecut ini Pak? Nah gini ya, kalau ya perlu diketahui lagi, kalau memang pecut di Kediri itu memang istilahnya pecut gombyok. Itu pecut gombyok itu yang modelnya kayak sulak itu lah, kayak sulak itu memang itu dulu sejarah setahu saya itu memang rata-rata yang dulu itu Samboyo Putro itu dari Barat Kali. Itu saya mengartikan itu ciptaannya itu dari Barat Kali itu rata-rata gombyok, terus pecutnya itu enggak begitu panjang. Nah kalau terus ciri khasnya yang dari Timur Kali kota itu kan ada pecut rajutan. Jadi nggak ada gombyok, cuma ada cemol-cemolnya, mainannya itu. Tapi itu ya itu identik pecutnya itu. Kalau yang rajutan itu pecutnya itu panjang, mesti ada 3 meter, 4 meter itu mesti. Nah itu perbedaannya jenis pecutnya itu. Jadi pecut gombyok itu kalau saya mengartikan pecut gombyok itu dulu itu yang pakai dulu itu Samboyo. Kalau yang pecut versi rajutan yang panjang 4 meter itu di mayoritas kebanyakan itu daerah Timur Kali. Nah tapi berhubung sekarang itu dengan kemajuan zaman, kemajuan perkembangan, alhamdulillah ini sudah sama perajin-perajin sudah dikembangkan. Pecut gombyok itu jadi dikemas, didesainnya rapi, ada yang versi panjang, ada yang versi pendek, dimotif-motif ya. Alhamdulillah, ya itulah perkembangannya. Zaman sekarang itu seperti itu Mas, perkembangannya. Tapi yang jelas pecut bopo, pecut itu memang sudah ciri khasnya dari jaranan Kediri. Sudah ciri khasnya kesenian Kediri. Hidup kita ini sendiri merupakan sebuah seni. Dengan lika-liku yang banyak kita hadapi, jangan sampai membuat kita lupa dengan warisan budaya milik bangsa ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Saya Firdaus Samadini Wardana, pamit undur diri.
ditemukan kesenian pecut itu ada gitu. Ya, ada pewarisnya Pak. Ya, ada pewarisnya.